Sebuah ruang berpendingin AC bersuhu 25, suhu luar ruangan 30, koefisien konduksi termal ya kan? Koefisien konduksi termal itu konduktivitasnya dia 0,8 watt per meter Kelvin. Maka laju konduksi melalui jendela kaca yang berukuran luas 3 meter kuadrat dan tebal 3,2 mm. Makanya terjadi gini, maaf, ini ada kaca, ya kacanya seperti ini, sama dengan gambar yang atas itu persis, cuma dia pakainya tebal. Nah, tebal itu panjangnya berarti, dia punya tebal gini. Tebalnya berapa dia? 3,2 mm. Nah, seperti ini, maafnya berarti ini ya. Nah, ini kacanya, luasnya adalah 3, ini A. A itu adalah bagian yang ini, yang saya beri warna merah. Ini adalah luas penampangnya dia. A itu ini. Yaitu di soal itu disebutkan bahwa A-nya adalah 3 mm kuadrat. 3 meter kuadrat, bukan milimeter ya. A. Kemudian L-nya mana? L-nya itu tebal kacanya. Ini adalah L, yaitu 3,2 mm. 3,2 mm, A-nya adalah 3 mm kuadrat. Suhu di luar ruangan 30 derajat. Berarti ini di luar. Luarnya ini 30 derajat. Suhu di dalamnya 25 derajat Celcius. Pertanyaannya, laju konduksi, Q per T. Jadi laju konduksi itu kita mencari Q per T. Oke, satuannya belum ya. Jadi satuan dari Q per T itu satuannya adalah Joule per second. Ingat, kalau kita punya Joule per second itu tidak lain sama dengan watt ya. Joule per second kan sama dengan watt, itu sama aja. Maka kita tinggal hitung Q per T sama dengan untuk soal ini. Jadi Q per T sama dengan K, K-nya adalah 0,8 dikalikan A-nya adalah 3, dikalikan delta T-nya berarti 5, dibagi dengan L. L-nya adalah 3,2 tapi milimeter. Ya, 3,2 milimeter. Kita harus ubah dia ke meter. Jadi 3,2 kali 10 pangkat minus 3. Jadi 3,2 kali 10 pangkat minus 3. Nah, baru kita hitung kan. 0,8 kalikan 5 dulu. Jadi 4. 4 kali 3, 12. Nah, 12 dikalikan, betul ya. 0,8 kali 5 kan 40 per 10. Jadi 4 kali 3, 12. 12, 10 pangkat min 3-nya naik. Jadi sekali 10 pangkat 3, ya kan, dibagi dengan 3,2. Nah, ini sudah dapat laju konduksinya. Sekarang kalian lihat, di jawaban itu mintanya dalam kilowatt. Ini dalam watt ya. Kalau seperti ini jawabannya dalam watt. Ini cara menjawabnya gini, biar nggak usah menghitung. Jadi, yang sebelah sini, 10 pangkat 3-nya ini, 10 pangkat 3 watt, itu kita langsung ubah jadi kilowatt. Ini jadi kilowatt. Berarti kita tinggal punya 12 dibagi 3,2. Ya. Berarti kan pilihan jawabannya. Seandainya 12 dibagi 3 aja, itu kan jawabannya 4. Berarti kalau dibagi 3,2 pasti harus kurang dari 4. Ya udah, pasti jawabannya A kan. Itu nggak usah menghitung seandainya kita nggak disediakan kalkulator. Caranya gitu, dibuat perkiraan. 12 dibagi 3 itu kan 4. Nah, kalau 12 dibagi dengan yang lebih dari 3 pasti harus kurang dari 4. Ya jelas jawabannya berapa? 3,75. Kita cek aja ya, 12 dibagi 3,2. Ya pas ya, 3,75. Kalau pakai kalkulator kita dapat nilainya 3,75 kilowatt. Oke. Dua buah tongkat lurus sama panjang. Panjangnya sama, L-nya sama. Terbuat dari bahan yang sama. Berarti ini yang sama apa? L sama, bahan yang sama, K sama. Beda temperatur kedua ujung tongkat A adalah delta T dan beda, maaf ini temperatur ya, kedua ujung batang B adalah 2 delta T. Luas penampang tongkat A setengah kali luas penampang tongkat B. Dalam 1 detik di A mengalir kalor sebanyak Q. Dalam 2 detik di B itu mengalir kalor sebanyak berapa gitu ya. Jadi yang membedakan ini waktunya. Waktunya antara A dan B. Jadi kita tulis dulu rumusnya tadi. Q per T itu sama dengan K A delta T per L. Nah, kita hitung. Untuk yang A dulu, Q per T-nya A itu berapa? Q per T yang ada di A sama dengan berapa? Langsung kita bandingkan boleh ya, biar gampang kita bandingkan. Q per T-nya A dibanding dengan Q per T-nya B, biar lebih gampang. Oke, bahannya sama, K-nya sama. Mau ditulis boleh, enggak juga boleh, karena nanti kita coret. K. A-nya beda ya. Luas tongkat A berapa? Luas penampang tongkat A setengah kali luas penampangan tongkat B. Berarti yang A kita tulis saja setengah A. Setengah, kita tulis agak naik ya. Setengah A, karena setengah kali berarti yang B-nya harus A. K A. Delta T-nya sama. Delta T-nya beda ya. Delta T A itu adalah delta T. Delta T B itu adalah 2 delta T. Oke, sudah. Dibagi dengan L. K A delta T per L. L-nya sama. Ini L dibagi juga dengan L. Ini L. Nah, coret L-nya. Oke. Lalu ini A-nya sudah boleh dicoret, tapi ingat ada angka setengahnya. Ini juga boleh dicoret, tapi ingat yang bawah ada angka 2-nya. Berarti Q per T-nya A dibanding Q per T-nya B itu sama dengan 1/2 dibanding 2. Ya, jadi 1/2 dibanding 2, karena ini 2/1. Atau sama dengan 1/4. Nah, ini baru 1/4. Belum jawaban. Kenapa?
karena waktunya berbeda ya. Yang ini 2 detik, yang ini 1 detik. Ini belum jadi jawaban. Lalu kita lihat di sini. Yang A itu 1 detik sebanyak Q. Masukkan angkanya. Jadi Q per 1 dibandingkan Q B per 2 detik. Ya kan? Q per 1 karena dia itu Q, waktunya 1 detik. Yang B itu mau kita cari Q B-nya. Tapi dia mintanya 2 detik kan? 2 detik itu berarti sama dengan 1/4. Nah, hati-hati di sini, soalnya menjebak ini ya. Jadi kita kalikan silang. Q per 1, ya Q kali 4. Berarti 4Q sama dengan Q B per 2 kali 1. Jadi Q B per 2. Kali silang, jadi 8Q sama dengan Q B. Berarti kalor yang mengalir di B itu sama dengan 8Q. Itu ya. Ada pertanyaan untuk soal tahun 2021 ini? Nggak ada. Bisa dipahami ya, untuk konduksi itu seperti itu kan. Nah, ini ada contoh soal lainnya tapi tahunnya cukup lama, tahun 2015 ya. Tapi caranya sama aja. Kalau sudah tahu paham konduksi itu cara untuk mengerjakannya sama. Ini tahun 2015 OSK ini. Kayak kita kerjakan cepat ya karena sudah tahu konsepnya di sana. Yang diminta di sini perbandingan jumlah kalor konduksi per waktu P dan Q. Ya udah bandingkan Q per TP dibanding Q per TP. Oh iya, saya lupa ya. Q per T itu ada yang menulis H. Biasanya ditulis dengan H gini. Q per T Q. Jadi kalau nanti di buku kalian baca kok bukan pakai Q per T tapi H, itu boleh aja. HP dibanding dengan HQ ya. Jadi H itu menandakan laju konduksi atau laju kalor ya. Bisa konduksi, bisa konveksi, bisa radiasi. Nah ini apa persamaannya? Jadi langsung masukkan KP sama dengan kaki. Berarti K-nya boleh dicoret. K ini K. K coret. Luasnya yang P itu 2A, yang Q itu A. Jadi KA. Delta T-nya sama nggak? Beda suhu kedua P dan Q sama. Nah delta T-nya sama. Berarti ini delta T, ini juga delta T. Dibagi dengan L. Oke ini kurang naik ya. Kita bagi dengan L. Oke dibagi dengan L-nya sama. Kita lihat L-nya. Oh beda. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4L dibagi dengan yang ini ada 1, 2, 3, 3L. Nah, coret, 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 coret. Ya, habis. Jadi tinggal 2/4 dibagi 1/3. Sama dengan 6/4 kan? Jadi 2/4 dibagi 1/3 sama dengan 2/4 kali 3/1. 6/4. Atau sama dengan 3/2 ya. 6/4 itu 3/2. Berarti jawabannya yang B. Dan nggak boleh terbalik ya. Karena kalau yang diminta P dan Q ya P banding Q. Kalau yang diminta Q banding P ya jawabannya yang A jadinya. Jadi membuat perbandingannya tidak boleh sampai terbalik. Oke, itu yang pertama konduksi ya. Anomali itu keanehan ya, keanehan. Jadi kalau anomali air itu ya sifat air yang aneh. Apa anehnya? Kita bisa lihat pada tabel ini atau pada grafik ya, grafik ini. Jadi zat itu kan kalau kita kasih kalor atau dengan kata lain zat itu kalau dikasih kalor dipanaskan, ya kan? Kalau dia dipanaskan, logikanya zat itu akan memuai. Memuai itu berarti bertambah ukurannya ya. Bisa volumenya bertambah, bisa apa namanya? Volume bertambah, panjang bertambah, luas bertambah, intinya memuai kan? Normalnya kan kayak gini. Tetapi tidak dengan air ya. Kalau air dipanaskan tapi pada suhu tertentu, dipanaskan pada suhu 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4 itu kan panas kan? Naik kan suhunya kan? 0 derajat sampai 4 derajat kan dipanaskan ini. Dia tidak memuai tapi menyusut ya kan? Dan ini aneh kan? Aneh, makanya disebut anomali. Jadi pada saat dipanaskan, tetapi dia tidak memuai. Tetapi juga nggak selamanya seperti itu. Dia hanya terjadi pada suhu 0 derajat sampai pada suhu 4 derajat Celcius. Maka disebut sebagai anomali atau keanehan air. Nah, kita lihat di sini. Grafiknya akan saya copy ya, atau kita copy aja biar lebih rapi ya gambar grafiknya. Nih, kita lihat. Nah, kita akan punya grafik anomalinya seperti ini. Ini adalah volume awal air. Ini suhunya 0 derajat. 0 derajat Celcius. Kemudian ini volume awalnya. Dari 0 sampai 4, dari kondisi 0 derajat sampai 4 tuh volumenya menyusut dia. Ya nggak turun kan volumenya kan? Jadi di sini volumenya menyusut. Volume berkurang. Volume menyusut. Oh, oke nih, selamat datang. Dina, sudah selesai tryout-nya Dina? Sudah. Nanti untuk materi yang sebelumnya Dina lihat recordnya ya. Iya. Ada materi baru yang kita bahas tadi ya tentang perpindahan kalor ini. Kamu nanti lihat recordnya dulu aja. Oh iya, sebentar saya pause dulu. Nih ya, jadi anomali air ini. Pada saat suhunya dipanaskan dari 0 derajat sampai ke 4 derajat, volumenya justru menyusut. Setelah itu normal. Sampai dari sini sampai sana itu normal. Jadi dipanaskan juga volumenya naik. Kalau ini normal. Artinya normal itu dipanaskan, volumenya naik. Volume naik. Nah, yang aneh adalah di sini. Ini adalah peristiwa anomalinya itu di sini, anomali. Nah, apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Yang pertama ini, kalau kita lihat grafiknya, maka pada saat 4 derajat Celcius di sini, ini kondisi di mana volume air itu terkecil, ya nggak? Di sini volume airnya terkecil, lihat grafiknya. Volume air terkecil. Apa ya?
akibatnya kalau volume air terkecil, ingat rumus massa jenis. Rho itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Ya, massa air nggak mungkin berubah ya. Massa itu tetap, mau dia bentuknya es, bentuknya air, kalau massanya itu nggak akan berubah selama nggak ditambahkan. Jadi massanya tetap, tapi volumenya mengecil kan? Volumenya mengecil berarti massa jenisnya membesar karena dibagi yang lebih kecil. Berarti pada saat 4 derajat Celcius, volume air itu terkecil dan massa jenisnya terbesar. Massa jenis air itu terbesar kapan? Pada suhu 4 derajat Celcius ya. Massa jenis air terbesar. Nah, itulah yang disebut sebagai peristiwa anomali air. Sekarang kita lihat hubungannya apa? Soalnya ini soal contohnya aja ya. Pada suhu 4 derajat Celcius, air memiliki volume yang paling rendah. Betul ya? Karena volumenya paling kecil. Pada suhu 4 derajat Celcius, air memiliki massa jenis yang paling besar. Betul. 1, 2 betul. Yang ketiga, grafik hubungan antara volume dan suhu air adalah seperti ini. Ini betul. Pada suhu 4 derajat Celcius, air memiliki massa yang paling rendah. Massa itu tidak berubah. Massa itu tetap. Maka yang nomor 4 jelas salah. Berarti jawabannya untuk soal ini adalah 1, 2, dan 3. Biasanya jawaban 1, 2, 3 itu opsinya adalah A ya. Cara menjawabnya seperti itu ya. 1 kilogram air pada temperatur 90 derajat disimpan dalam suatu wadah yang merupakan penghantar panas yang baik. Sebongkah es yang masanya 20 gram disentuhkan ke wadah air itu lalu segera mencair. Es yang terbuat dari suatu bahan X setelah es mencair, temperatur air menjadi 40. Besar kalor lebur zat X tersebut adalah titik di mana kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius ya. Jadi di sini adalah kita mencampur 1 kilogram air yang masanya suhunya 90 derajat, kemudian dicampur dengan 200 gram es. Yang suhunya, es itu suhunya berapa es? Jadi gini, setiap kalian ketemu sesuatu yang melebur, misalkan es gitu, maka kalian wajib menggambar grafik ini. Ini saya wajibkan ya, supaya tidak salah. Ini udah pernah lihat belum grafik yang bentuknya seperti ini? Ini air, ini es. Ya. Air itu berarti ke sana, atas sana, ini adalah es. Ke bawah sini. Suhunya ini 0 derajat Celcius ya. Kalau kita ambil tekanan 1 atmosfer ya, ini 0 derajat Celcius juga. Jadi pada bagian kiri itu adalah air dengan suhu 0 derajat. Pada bagian kanan adalah es dengan suhu 0 derajat. Sama-sama 0 derajat, tetapi bentuknya beda. Nah, kalau kita tidak tahu esnya suhunya berapa, maka kita asumsikan es pada suhu tertingginya yaitu 0 derajat Celcius. Maka di sini kita akan mencampurkan air yang pada suhu 90 derajat Celcius masanya 1 kg atau 1000 gram. Nah, kenapa saya pakai gram? Karena di sini kalor jenis esnya kita gunakan, kalor jenis airnya kita gunakan satuan gram. Berarti kita masanya kita ambil gram aja. Kemudian di sini ada es. Esnya suhunya 0 derajat Celcius pada suhu es di sini. Kemudian massa esnya berapa? 200 gram. Dan ini dicampur. Nah, kalau dia dicampur di sini, maka pasti kita menggunakan yang disebut sebagai asas Black. Ya, asas Black. Caranya kita gambar. Harus digambar ya. Digambar dulu gini. Ini saya perbesar aja biar lebih gampang. Tadi airnya itu ada di posisi sini. 90 derajat Celcius. Ini adalah air. Esnya ada di sini. 0 derajat Celcius. Ini adalah esnya. Mulainya dari sini esnya. Nah, setelah dicampur ternyata suhu airnya menjadi 40 derajat Celcius. Maka di sini hasil akhirnya adalah kita sebut sebagai TC. Yaitu 40 derajat Celcius ya. Dimana prinsip dasar dari asas Black itu gini. Q lepas sama dengan Q terima. Nah, apa itu Q lepas Q terima itu? Maksudnya apa? Ini persamaan nggak jelas kan seperti ini kan? Maksudnya gini. Jadi kalau cuma kayak gini aja itu nggak bisa nggak bunyi ya. Persamaan itu nggak punya arti gitu. Kita artikan kayak gini. Contoh misalkan kalian punya air panas dicampur sama air dingin. Ini saya contohnya air aja, belum pakai es ya, air dingin. Nah, air panas itu pasti kan suhunya tinggi. Air dingin itu pasti suhunya lebih rendah, ya kan? Nah, setiap benda yang punya suhu berbeda itu digabung atau dicampurkan, pasti dia akan menuju ke suatu kondisi yang namanya kondisi setimbang atau kondisi kesetimbangan. Jadi kalau air panas kita campurkan dengan air dingin, maka di sini akan mencapai kondisi setimbang. Nah, kondisi setimbang itu yang kita sebut biasanya pakai air hangat, ya kan? Jadi kondisi setimbang. Artinya suhunya nanti yang panas akan turun, yang dingin akan naik suhunya ya. Yang rendah akan naik, yang tinggi akan turun. Dia akan mencapai suhu setimbang. Nah, suhu setimbang itu nanti yang kita sebut dengan TC itu. Maksudnya seperti itu asas Black itu ya. Jadi yang panas akan memberikan kalornya, ini adalah yang melepas, yang dingin akan menerima dari yang dia lepas. Ini akan menerima. Maka dia mencapai suhu yang setimbang atau suhu hangat gitu. Itu kalau air sama air ya. Nah, kasusnya di sini adalah air sama es. Jadi, airnya akan melepas kalor. Dari mana dia melepasnya? Dari sini suhu awalnya sampai suhu setimbang di sini. Nah, ini adalah
kalor yang dilepas, Q lepas. Lalu S-nya gimana? S-nya akan terima kan? Karena yang melepas air ya S-nya menerima. Jadi S-nya akan sampai sini dulu, maaf, sampai sini dulu, terus dari sini dia baru naik ke sana. Nah, jadi yang menerima ada dua step ya. Kalau melepasnya cuma satu, menerimanya ada dua. Jadi ini ada Q lepas satu, kok Q lepas, Q terima satu, yang ini juga ada Q terima yang dua. Q terimanya ada dua. Terus kita masukkan ke persamaan asas Black. Q lepas sama dengan Q terima. Jadi Q lepas itu sama dengan Q serap atau Q terima, itu sama aja ya. Nah, yang menerima itu yang melepas dulu air. Jadi air terjadi perubahan suhu. Maka kalau ada kalor perubahan suhu, pakainya pasti yang MC delta T ya. Ini M air, C air kali delta T. Sedangkan yang menerima, yang pertama ini dulu, S dari 0 derajat menjadi air 0 derajat. Terjadi perubahan apa ini? S menjadi air itu? Mencair. Mencair, perubahan wujud. Maka nggak pakai MC delta T, pakainya apa? Kalau terjadi perubahan wujud itu? M, L ya. M dikali L pakainya. Karena dia perubahan wujud. Di sini Q-nya sama dengan M dikali L. Karena dia perubahan wujud. Kemudian M-nya M siapa? MS. L-nya adalah kalau lebur S. S-nya itu kan terbuat dari bahan X kan? Nah, kan S-nya terbuat dari bahan X. Berarti kalau leburnya adalah kalau lebur X ini yang akan kita cari. Ditambah, dia naik suhunya. Berarti MS, kemudian C-nya itu pakai C air ya kan? Karena bentuknya apa? Bentuknya dia adalah air kan? Ingat tadi nih, sampai sini itu air, ke atas itu air, yang S itu di sini. S itu dari 0 ke bawah. Berarti kalau ke atas ini udah bentuknya air. Berarti di sini C-nya udah pakai C air. Dikalikan delta T ya. Jadi seperti itu. Jadi yang terima ada dua, tinggal dimasukkan. M airnya adalah berapa M airnya? M airnya berapa tadi M airnya? Mana sih? 1000 ya. 1000 dikali C airnya 1 dikali delta T-nya tinggal dihitung. 90 ke 40 jadi 50. Sama dengan MS-nya itu 9. MS-nya berapa tadi? MS-nya 200 gram. LX-nya mau kita cari. Ini kali L ditambah 200 dikali 1 dikali delta T-nya dari 0 ke 40. Jadi 40 yang di sini. Nah, tinggal masukin aja. Bagi dua, nih lihat, dibagi 200 semua habis kan? Ini kita bagi semua dengan 200 biar gampang. Berarti ini 200-nya coret, 200-nya coret, dibagi 200 dapatnya 5. Berarti tinggal 5 kali 50, 250 sama dengan L plus 40. Dipindah ruas, L-nya sama dengan 210. Ini nggak ada jawabannya ya. L-nya sama dengan 210. Saya lupa tidak merevisi. Ini 210, pilih aja salah satu. 210 kal per gram, ya kal per gram. Jawabannya itu. Nanti saya revisi untuk opsinya ya. Ini sudah tahu saya nggak ada jawabannya, tapi saya belum merevisi jawaban untuk ABCD-nya. Oke, itu nomor 2 ya. Bisa dipahami nomor 2? Bisa. Bisa. Sekarang yang nomor 3. Nih lihat, nomor 3 masih sama hubungannya sama es air ya. Nanti nomor 3 saya bahas, nomor 4-nya bisa dicoba nanti. Nomor 4-nya bisa dicoba sendiri. Lihat dulu yang nomor 3. Di halaman aja atau di sini dulu boleh. Nih lihat, sama. Pokoknya gini ya. Saya ingatkan lagi, setiap ketemu ada es sama air, kalian wajib menggambar tadi. Menggambar grafiknya tadi. Sebuah wadah terdapat 300 ml air yang temperaturnya 25. Ke dalam air itu dimasukkan 100 gram es yang temperaturnya -10. Nah, air sama es dicampur. Maka nggak usah berlama-lama, kita gambar langsung untuk grafiknya. Air dan es. Nah, airnya itu 25 derajat. Kita gambar di sini, 25 derajat. Esnya di sini nggak 0, tapi diketahui yaitu -10. Ini esnya -10 derajat Celcius. Kemudian, masa jenis airnya 1 gram. Kalau jenis airnya ini, kalor leburnya 80. Kalau jenis airnya 0,5. Kalau jenis esnya ya 0,5 dan pertukaran kalor hanya terjadi antara es dan air, wadahnya nggak ikut berpengaruh. Pertanyaannya, dalam keadaan setimbang terdapat es sebanyak. Nah, ini juga ada satu hal yang penting. Dalam keadaan setimbang terdapat es sebanyak. Artinya esnya udah melebur semua atau belum? Belum. Belum ya. Kalau esnya nggak melebur belum melebur semua, berarti kan di sini. Di sini es, di sini air. Esnya masih ada yang belum melebur. Berarti suhunya ada di sini nih. Kalau yang di antara yang kanan sini, nah di antara ini itu adalah campuran es dan air. Artinya ada es yang belum melebur di sini. Campuran es dan air itu berarti ada es yang belum melebur. Maka kalau kayak gitu, ini lihat tadi yang di sini suhunya 0 derajat, yang di sini juga 0 derajat kan? Di sini 0 derajatnya adalah es, yang sebelah kanan 0 derajatnya itu air. Dan dia bilang ada campuran es dan air ya. Berarti suhu akhirnya di mana? Pasti kan di antara sini, ya, di tengah-tengah sini. Bukan nggak harus di tengah ya. Pasti di antara ini. Berarti di sini suhu akhirnya TC-nya itu pasti 0. Tapi nolnya ingat, 0 yang khusus ada airnya, ada esnya.
Maka kalau ada soal kayak gini, tanpa harus diketahui di soal berapa suhu akhirnya, ya kalian harus tahu bahwa TC-nya pasti 0. Karena dia masih ada es yang belum melebur. Nah, alasannya itu ya, masih ada es yang belum melebur atau belum mencair ya. Jadi suhu akhirnya ada di sini. Maka kalau suhu akhirnya di situ, kita pakai asas black lagi. Dari sini sampai airnya akan melepas kalor. Ini airnya akan lepas. Aduh, salah lagi ya. Pakai ini ya. Nah, sini sampai sini itu dia akan lepas. Q lepas. Kemudian yang satunya dia akan menyerap. Dari mana menyerapnya? Dari sini dan sampai suhu TC aja. Ya, suhu TC-nya kalian tempatkan bebas ya. Yang ini adalah terima. Ini terima, yang ini juga Q terima. Baru masukkan asas black-nya. Q lepas itu sama dengan Q terima. Yo, yang melepas berarti air. Berarti M air, C air, delta T. Ingat, air itu melepasnya hanya sampai sini ya. Nggak mungkin airnya membeku ke sini. Ya, jadi air hanya melepas sampai suhu 0. Tidak mungkin tambah yang ke sini ya, karena masa air tiba-tiba membeku sendiri nggak usah diapa-apakan kan nggak mungkin kan. Jadi hanya sampai 0. Yang menerima es dulu nih, naik suhunya. Kalau naik suhunya pakainya MC delta T. Jadi MS CS dikalikan delta T ya. Ditambah dengan yang melebur belum semuanya. Maka kita tulis MS lebur. Artinya apa? MS lebur itu massa es yang melebur. Jadi yang di sini itu adalah massa es yang sudah jadi air yang dihitung dikalikan dengan LS. L-nya S. Nah, di sini nggak pakai X ya karena dia sudah jelas-jelas terbuat dari air. Jadi LS-nya kalor jenisnya kita pakai kalor jenis S yang terbuat dari air, bukan dari zat X tadi. Nah, tinggal masukin ya. Kalau air, 300 ml air itu sama dengan 300 gram ya. Karena massa jenis air itu satu nih. Massa jenis airnya kan satu. Berarti 300 ml itu sama dengan 300 gram untuk air yang punya massa jenis 1. Masukkan nih 300 gram, cair 1, delta T-nya berarti 25 dikurang 0. Berarti ini 25. Sama dengan MS-nya adalah 100, kalor jenis S itu 0,5, delta T-nya untuk yang S dari minus 10 menjadi 0, berarti 10, ditambah MS yang melebur kita anggap aja X ya gitu ya. Kita tulis X saja biar nggak banyak nulisnya. X dikalikan kalau lebur S-nya itu 80. Ya, di sini 80. Nah, tinggal kita masukkan. Ada yang bisa dibagi. Oke, hitung aja ya. Jadi ini 300 dikali 25 berarti 7500 sama dengan ini berarti 1500 ditambah dengan 80X. Oke, pindah sebelahnya. Berarti pindah sana 7000. 7000 sama dengan 80X. Coret-coret. Jadi X-nya 700 per 8 itu sama dengan X. Oke, 700 per 8 itu berapa nilainya? 700 dibagi 8. Itu nilainya 87,5. Jadi 87,5 sama dengan X. Nah, ingat tadi X itu adalah massa es yang melebur. Pertanyaan kita adalah massa es yang masih ada. Kan pertanyaannya terdapat es sebanyak berapa kan? Jadi yang ditanyakan bukan X. Jadi jawabannya bukan C ini. Yang ditanyakan adalah sisanya. Jadi kalau seperti ini artinya dari S-nya itu 100 gram S, 100 gram S, yang melebur sudah 87,5. Yang melebur itu 87,5. Jadi yang masih sisa S berapa? Ya 12,5. Nah, maka jawaban kita itu yang 12,5, bukan yang 87,5 ya. Jadi mencarinya harus mencari yang 87,5 karena itu yang bisa dicari pakai persamaan. Tetapi jawaban akhirnya itu yang 12,5. Itu. Sebuah kubus beratnya 1,5 Newton di udara ya. Kubus emas beratnya 1,5 Newton di udara. Oke, bagian ini kalau kita timbang di udara, kita anggap sebagai berat aslinya. Atau ini kita sebut sebagai W yang sebenarnya. Kenapa? Karena nggak dipengaruhi oleh fluida kan. Diketahui massa jenis emas adalah 1,8 kali 10 pangkat 4. Ketika dicelupkan seluruhnya ke dalam fluida beratnya menjadi 0,9 ya. Jadi masuk akal ya. Kalau kita berenang di dalam kolam renang itu kan pasti kita bisa melayang di air kan. Kenapa? Karena adanya fluida itu, adanya gaya angkat itu. Dan di sini kubus ini dicelupkan di fluida, diukur ternyata beratnya cuma 0,9 Newton. Nah, ini yang kita sebut sebagai berat semu atau apparent weight ya, berat yang tidak sebenarnya gitu. Berat ketika diukur di fluida. Apabila G-nya 10, massa jenis fluidanya adalah titik-titik. Oke, jadi kaitannya dengan ini. Nah, ini kita agak review sedikit. Ini misalkan ada wadah
kemudian ada benda. Benda itu kalau dimasukkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka dia akan mengalami gaya Archimedes atau gaya angkat. Arahnya pasti ke atas ya. Kemudian benda itu kan pasti punya beratnya dia, W-nya pasti ke bawah. Nah, karena adanya gaya ke atas inilah yang menyebabkan kalau kita ukur pasti berkurang. Kita akan punya dulu persamaannya, gaya Archimedesnya itu akan punya persamaan apa? Massa jenis fluida dikalikan gravitasi dikalikan volume yang tercelup. Ini persamaan untuk gaya Archimedes ya. Fa sama dengan rho G V tercelup, hanya V yang tercelup aja. Nah, kalau tercelup semua, ya berarti V-nya sama dengan V total gitu. Kemudian yang kedua, konsep yang kita pakai adalah bahwa berat semu tadi, itu kan pasti berat yang sebenarnya setelah dikurangi dengan FA kan? Kan FA-nya ke atas ya. Jadi berat semu yang dimiliki benda itu sama dengan berat sebenarnya minus FA, minus gaya Archimedes. Ini konsep kedua yang kita pakai untuk mengerjakan soal ini. Nah, sudah tinggal kita masukkan aja. Kita mulai dari tahu berat sebenarnya, tahu berat semuanya. Berarti kita bisa pakai persamaan yang kedua dulu ya. 0,9 itu sama dengan 1,2 min FA. Oh, pasti FA-nya 0,3 kan? Kita dapat FA sama dengan 0,3 Newton. Dah, ketemu dulu FA-nya. Yang diminta massa jenis fluida. Berarti masukkan persamaan pertama. FA itu sama dengan massa jenis fluida dikalikan gravitasi dikalikan volume tercelup. Di sini tercelup semuanya. Berarti dikalikan volume total. Itu ya. Jadi FA-nya 0,3. Ini kita cari. Gravitasinya pakai 10. Nah, volume di sini. Ini V-nya, V tercelupnya itu sama dengan V total. V, ya karena dia tercelup semua. Nah, nyari V totalnya dari mana? Hubungkan dengan ini sering dipakai. Rho itu massa dibagi volume ya. Rho itu massa dibagi volume. Berarti untuk mencari volume atau mencari massa tinggal bolak-balik ini. Jadi V totalnya itu sama dengan M total dibagi dengan rho ya, atau M per rho gitu aja. M dibagi dengan rho. M-nya ini adalah massa kubus aslinya. Berarti massa sebenarnya. Kalau beratnya 1,2 berarti masanya 0,12 kg. Dibagi dengan massa jenisnya diketahui 1,8 kali 10 pangkat 4 ya. Jadi 1,8 kali 10 pangkat 4. Nah, kita biarkan dulu kayak gini. Kita gantikan V-nya di sini. 0,12 itu bisa kita tulis gini. 12 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 1,8 kali 10 pangkat 4. Nah, sama ya. Lalu ya, hitungan biasa, hitungan manual biasa. Kita tinggal kalikan aja ini, kalikan ke sini. Jadi 0,3 dikalikan 1,8 dikalikan 10 pangkat 4 sama dengan, ini kalikan aja, 120 dikalikan 10 pangkat min 2 dikalikan massa jenis fluida. Tinggal dihitung ya. Nah, kita buat kayak gini ya. Ini perhitungan aja. Selanjutnya kalau sudah sampai sini kalian mau pakai cara apa terserah. Ya, saya akan buat seperti ini. Ini jadi 1,2 kali 10 pangkat min maju ke sana. Jadi 1,2 aja, min 2-nya kita hilangkan. 1,2 dikali rho fluida sama dengan 0,3 dikali 1,8. Nih lihat ya, 0,3-nya kita biarkan. Yang ini kita buat 1,823. Oke. Terus 0,3 dengan 1,2 dicoret, dapatnya 4. 4 dengan ini dicoret. 18.000 dibagi 4. 9.000 dibagi 2, 4.500. Jadi rho fluidanya itu sama dengan 4.500 atau 4,5 kali 10 pangkat 3 ya. Jadi seperti itu aplikasinya. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah muatan positif Q terletak di antara A dan B. Tuh, A dan B. Kemudian agar gaya kolom yang bekerja pada muatan positif Q sama dengan 0, maka muatan positif Q harus diletakkan di mana? Jadi ini ada A dan B. A-nya positif, A-nya negatif, B-nya negatif. Kita taruh muatan positif Q. Positif Q-nya harus di antaranya mereka. Jadi misalkan kita taruh sini, plus Q. Ingat tadi, positif sama negatif dia akan tarik-menarik. Positif dengan positif akan tolak menolak. Jadi kalau lihat Q-nya ini, dia akan tarik menarik dengan A. Maka dia dapat gaya ke kiri. Karena ditarik oleh A kan, positif negatif. Ini kan negatif nih. Negatif, ini juga negatif. Jadi ini positif negatif, ditarik ke kiri. Q dengan yang B, ini positif, ini juga negatif. Maka ditarik ke kanan. Ya, ini FA, ini FB. Oke, sudah. Nah, pertanyaannya, kita harus menaruh ini di mana supaya 0. Nah, ini taruhnya di mana nih? Misalkan jaraknya X dari sini. X. Supaya 0. Agar 0 berarti FA sama FB-nya harus sama dong kan? Agar 0 berarti harus terpenuhi. Yang narik ke kanan harus sama dengan yang narik ke kiri. Jadi FA-nya harus sama dengan FB. Kemudian kalau FA-nya sama dengan FB berarti masukkan rumusnya. FA itu K, Q A dikalikan Q dibagi dengan
jaraknya A dengan Q itu adalah X, berarti X kuadrat. Bentar ya, saya masukkannya sesuai dengan huruf di situ aja. Jadi K dikali QA dikali Q dibagi dengan X kuadrat, karena jaraknya X. Sama dengan ini K dikali Q B dikali Q dibagi dengan jaraknya antara A dan B itu adalah 9. Berarti kalau sampai sini X, yang ini sisanya 9 minus X. Ini 9 minus X kuadrat kan. Oke, berikutnya lagi. Catat baik-baik ya. Ini sebenarnya kan sama kayak perbandingan. Yang kiri sama dengan yang kanan. Maka kalau ada soal atau pengerjaan yang seperti ini, satuan juga tidak penting. Jadi yang penting sama, nggak harus diubah ke SI karena ini seperti soal perbandingan. Kiri, lihat bentuknya kiri, sama persis dengan bentuk kanan. Maka nggak usah mikir satuan, nggak harus diubah ke SI. Oke, lalu kita bisa coret yang bisa dicoret. K-nya dicoret sama Q-nya sama-sama Q di sini, maka ini bisa dicoret. Positif negatifnya tidak perlu dimasukkan karena positif negatif ini sudah kita gantikan dengan arah gaya. Jadi kita tinggal menghitung ini aja. QA-nya adalah Q ya dibagi dengan X kuadrat sama dengan QB-nya itu 4Q, nggak usah pakai negatif, dibagi dengan 9 minus X dikuadratkan. Q-nya boleh dicoret ya. Lalu ada kuadrat, kita akar kuadrat ya, di akar kuadrat. Akar 1 itu 1, akar X kuadrat itu X. Akar 4 itu 2, akar 9 min X kuadrat itu 9 min X. Kuadratnya hilang. Kali silang. 1 dikali 9 minus X sama dengan 2 dikali X. Jadi ini satunya bisa nggak usah ditulis. 9 minus X sama dengan 2X. Jadi 9 sama dengan 3X. Berarti X-nya sama dengan 3 cm. Arti apa kesimpulannya? Muatan positif Q akan mengalami gaya sama dengan 0 kalau ditaruh di X 3 cm. Dari mana? Dari A. Jadi artinya 3 cm dari A. Atau dengan kata lain, karena jaraknya A dan B 9, berarti kalau dihitung dari B ya 6 cm dari B. Tinggal kita lihat jawaban yang ada. 3 cm B, ini jelas salah. 3 cm dari A. Berarti yang ini. Ada R1, itu nilainya kita tulis saja nih. 2 ohm, supaya gampang. R2-nya ini 3 ohm. R3-nya 9 ohm. R4-nya 36 ohm. R5-nya 18 ohm. Nah, yang pertama kita diminta mencari hambatan total dan dia terhubung ke tegangan 24 volt. Nah, oke ya, nggak ada hambatan dalam, aman berarti ya. Kita nggak usah mikirin DGL sama tegangan karena dia akan sama nilainya. Nah, sekarang yang pertama yang harus kita kerjakan mana dulu? Atas dulu pasti ini kan, 9 sama 3. Berarti rangkaiannya, ya ini karena saya pakai buat menjelaskan, jadi saya buat step by step. Rangkaiannya saya buat gini. Ini 2 ohm. Kemudian yang atas rangkaian seri. Jadi berapa ini? 9 sama 3? 9 sama 3 jadi berapa? 12. 12. Berarti yang atas ini berubah jadi 12 ohm. Yang tengah masih sama 36 ohm. Yang bawah masih 18 ohm. Mana lagi yang mau dikerjain? Kalau sudah seperti ini? Paralelkan ya. Ini 36 ohm. Ini 18 ohm. Kita paralelkan sekarang. Yang ini berarti. Ini sama ini kita paralel dia. Jadi kita akan dapat 1 per R paralel itu sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 36 ditambah 1 per 18 ya. Karena ada 3 itu. 36. 3 ditambah 1 ditambah 2. Jadi sama dengan 6 per 36. Itu masih 1 per R paralel. Jadi R paralelnya dibalik. 36 dibagi 6 yaitu 6 ohm. Maka rangkaian yang itu yang warna kuning itu kita ganti jadi 6 ohm. Ini 2. Ini 6, jauh lebih sederhana dan lebih enak dilihat. Ini 6 ohm. Oke, langkah terakhir, ya udah 2 sama 6 diapain? 2 sama 6 ini diapakan ini? Tambah atau paralel? Di seri. Di seri ya, karena penghubungnya baterai, bukan kawat. Kalau penghubungnya kawat dia paralel, karena ini baterai berarti di seri. Jadinya tinggal 8 ohm ya. R totalnya berarti dapat dari sini. R total sama dengan 2 tambah 6, 8 ohm. Dapat ya. Jadi yang A sudah ketemu. Jawabannya 8 ohm. Kemudian kita cari I total. I total berarti sama dengan V total dibagi R ya. V totalnya berarti 24. Tulis dulu rumusnya. V total dibagi R total. 24 dibagi 8. 3 ampere. Jadi I-nya adalah 3 ampere. Berarti mana itu 3 ampere? 3 ampere itu arus yang mengalir terlalu besar kayak. Nah, yang ada lewat sini. Ini 3 ampere, ya kan? Baru keluar tuh 3 ampere. Dan karena di sini dia itu seri, ya udah, berarti yang di sini 3 ampere, yang lewat sini juga 3 ampere, ini 3 ampere, 3 ampere dan seterusnya. Karena dia seri, nggak ada opsi atau nggak ada pilihan jalan lain. Oke, sudah ya sampai sini. Selesai. Berarti arus totalnya sudah dapat 3 ampere. Arus yang mengalir pada R4. Nah, sudah mulai nih ya.
sudah mulai mengarah ke yang R4. R4 itu ini, yang 36 ohm ini. Berapa arus yang lewat sini? Kita diminta mengetahui arus yang lewat ini, yang lewat di hambatan 36 ohm. Caranya adalah urut balik ke atas. Di sini 12, 36, dan 18 kan rangkaian penggantinya 6 ohm ini. Maka kita harus mencari tegangan di sini, yang 6 ohm ya, yang penggantinya. Hitung nilai V-nya. Jadi kita akan dapat nilai V-nya berapa di sini? V untuk ini ya, IR. I-nya pakai 3, R-nya pakai 6. Jadi V-nya 18 volt. Jadi yang 12, 36, 18 setelah diganti jadi 6, ternyata kita dapat nilai tegangannya 18 volt. Padahal 6 ini kan isinya 12, 36, dan 18 yang dirangkai paralel kan? Kan dia rangkainya paralel. Kalau paralel itu V-nya sama. Jadi kalau misalkan dia di sini V-nya adalah 18 volt ini yang di sini, maka di sini V-nya juga harus 18 volt karena paralel. Di sini V-nya juga harus 18 volt. Di atas juga harus 18 volt. Paham? Lalu yang di sini berapa? Yang di sisi satunya lagi yang sendirian ini, yang 2 ohm ini. Ini kita bisa juga hitung V-nya. V-nya itu sama dengan I kali R, 3 kali 2, 6 ohm. Berarti yang di sini V-nya 6 ohm. Oh, kok 6 ohm sih? 6 volt ya, maaf. Ini 6 volt. Berarti di sini V-nya 6 volt. Kayak gitu ya. Totalnya berapa? 6 ditambah 18, 24 volt. Sama dengan tegangan sumbernya. Nah, permintaan soal adalah mencari hambatan pada R4. Nah, sudah gampang karena kita sudah tahu masing-masing. Mencari hambatan pada R4 itu berarti I di R4 nih, R4 itu sini, ya kan? R4 kan yang 36. Berarti di sini hambatannya 36, tegangannya 18 volt. Di sini punya tegangan 18 volt. Berarti bisa hitung arusnya dengan mudah di sini. I-nya. Jadi I di R4, sudah sini aja ya. I di R4 itu ya sama dengan V per R yang ada di R4. V-nya 18, R4-nya 36, di setengah ampere. Oke, setengah ampere. Sekarang sekalian kita hitung I yang lewat atas ini. I yang lewat R2 dan R3. I. Anggap aja ini gini ya. Ini ini I1, ini I2, yang ini I3 ya. Ini I3. Kita hitung I2-nya sudah. Sekarang kita akan menghitung I1. Bagaimana kalau kita akan hitung I1? Ya sama, V dibagi R. V-nya adalah sama, 18, dibagi R-nya 9 sama 3. Jadi R-nya 12. Karena di sini dilewati 9 sama 3 ya. Maka 18 per 12 bagi 6, 3, bagi 6, 2. Jadi 1,5 ampere. Jadi yang lewat sini I1-nya 1,5 ampere. Karena ini seri, berarti yang di 3 ohm itu 1,5 ampere. Di sini juga 1,5 ampere. Ini 1,5 ampere. Yang ini juga 1,5 ampere. Dapat. Yang terakhir cari I3. I3 itu sama dengan V per R juga. V-nya 18 tadi. V-nya berapa? 18 dibagi dengan R-nya. R-nya adalah 18 juga kebetulan sama 1 ampere. Berarti I3 itu 1 ampere. Dapat ya. I1 1,5. I2 0,5 atau setengah. I3 1 ampere. Kalau dijumlah berapa? Kalau dijumlah nih, ini adalah 1,5 ampere, yang di sini adalah 0,5 ampere, yang di sini adalah 1 ampere. Kalau dijumlah itu 3 ampere, harus sama dengan I total. I yang di sini 3 ampere kan? Pas kan? Nah, ini yang disebut sebagai hukum Kirchhoff ya. Jadi hukum 1 Kirchhoff, bahwa I yang masuk cabang itu harus sama dengan I yang keluar cabang ya. Sigma I masuk itu sama dengan sigma I keluar cabang. Itu hukum 1 Kirchhoff. 3 ampere ini juga harus dijumlah, harus 3, dan ini sudah kita buktikan. Maka kalau sudah satu-satu gini gampang. Arus yang mengalir pada hambatan R4 sudah kita dapatkan. Nilainya adalah 0,5 ampere. Beda potensial di hambatan R3. R3 itu mana? Ini, kita mencari V-nya di sini. Ya tinggal kalikan. V sama dengan IR. V-nya, I-nya 1,5, R-nya 9. Jadi sama dengan 13,5 volt. Gampang kan kalau sudah mengetahui masing-masingnya. Ini 13,5 volt. Nah, daya pada R1. Nah, ini baru menghitung ya. R1 itu kita punya arusnya di sini kan masih I total nih 3 ampere. Maka untuk menghitung dayanya ini yang di sini ya. Habis ya. Oh, masih ada. Yang P di R1. Nah, kalian boleh pilih, boleh pakai I kuadrat R atau boleh pakai V kuadrat per R. Saya pakai I kuadrat R ya. Jadi I-nya tadi 3, berarti 3 kuadrat dikalikan R-nya R1 2. Jadi
9 kali 2, 18 watt. Yang terakhir, yang F ya. Energi pada hambatan R5. R5 mana, cari R5 yang bawah energinya. Berarti di sini mengalir arus I3 itu 1 ampere ya. Ini arusnya 1 ampere. Nah, berarti energinya EW di R5. Berarti P kali T. Nah, P-nya pilih aja. Boleh pakai I kuadrat R, boleh pakai V kuadrat per R. Karena kita sudah tahu semuanya kan. V-nya tahu 18 volt, I-nya tahu, R-nya tahu. Kalian bisa pilih persamaan daya sesuka kalian ya. Saya pakai I aja biar gampang karena angkanya 1. Jadi ini pakainya I kuadrat dikalikan R5 dikali T. I-nya 1, R-nya 18 dikali waktunya 5 menit, kita jadikan detik ya. 5 dikali 60. Jadi sama dengan 18 dikali 300. Ya, 18 kali 300 jawabannya 5.400 Joule. 5.400 Joule. Nah, oke, seperti itu ya. Oke, jadi untuk soal ini 1 dan 2 ini ya, nomor pertama ini itu kaitannya dengan gerak lurus berubah beraturan vertikal ya. Jadi kita review dulu materinya sedikit, GLBB yang vertikal. Nah, sebenarnya GLBB vertikal itu sama dengan GLBB yang horizontal kan. Kalau yang GLBB horizontal itu kan kita punya persamaan apa? Yang pertama kita punya VT sama dengan V0 plus minus AT ya. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal plus minus percepatan dikali waktu. Kemudian yang kedua, S itu sama dengan V0 kali T plus minus setengah GT, setengah AT kuadrat ya. Kalau yang horizontal kita pakainya yang A. Kemudian yang ketiga itu kan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, ini persamaan yang untuk vertikal. Sedangkan untuk horizontal, maaf. Untuk vertikalnya itu tinggal diganti aja variabelnya kan. Jadi VT sama dengan V0-nya masih sama, kecepatan awal plus minus nilai percepatannya kita ganti dengan gravitasi plus minus GT. Ya, jadi yang pertama untuk gerak vertikal itu nilai percepatan ini kita ganti dengan G, itu pergantiannya. Kemudian yang kedua, S-nya itu jarak ya. Di sini juga H, kita ganti dengan H. Simbol saja. H itu juga menyatakan jarak. Jadi H itu bisa tinggi, bisa jarak tergantung dia dari bawah atau dari atas. Tapi intinya H di sini jarak ya, bukan selalu ketinggian. Maka H itu sama dengan V0 dikali T plus minus setengah GT kuadrat. Persis sama. Yang terakhir juga sama, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Jadi pada GLBB yang vertikal itu tinggal kita ganti nilai A-nya menjadi nilai G ya. Jadi A-nya kita ubah jadi G saja, yang lainnya sama. S sama H itu hanya mengubah simbol saja. Kalau di sini G-nya sudah pasti percepatan gravitasi, kalau yang di sini A-nya adalah percepatannya atau perlambatannya. Tanda plus kalau kita pakai untuk percepatan, tanda minus kalau kita pakai untuk perlambatan. Di sini tanda plus kalau dipercepat, artinya apa? Kalau dipercepat itu bendanya pasti bergerak turun kan? Kalau naik kan diperlambat, kalau turun dipercepat. Tandanya pakai plus. Kalau naik tandanya pakai minus. Nah, dengan menggunakan ini kita coba kerjakan soal yang pertama. Sebuah benda dilepas dari ketinggian 80 meter. Jadi misalkan kita punya benda di sini dilepas dari ketinggian 80 meter. Nah, jadi tinggi awalnya itu 80 meter. Kalau dilepas itu artinya kecepatan awalnya sama dengan 0 karena dia dilepaskan tanpa diberi kecepatan awal. Kemudian setelah 2 detik benda berada pada ketinggian titik-titik. Nah, sekarang di sini waktunya itu sama dengan 2 second atau 2 detik. Maka kita bisa mencari H. Ingat ya tadi, H itu adalah jarak yang ditempuh. Berarti benda ini akan bergerak misalkan sampai sini selama 2 detik nih. Nah, maka H itu jarak tempuhnya itu ini ya. Berapa nilainya? Kita bisa cari. H yang ditempuh oleh benda itu sama dengan yang diketahui adalah T, kemudian V0-nya 0, kemudian gravitasi itu kalau tidak diberikan di soal kita menggunakan nilainya 10 saja ya. Jadi gravitasinya kita akan pakai 10 meter per second kuadrat. Maka masukkan, berarti H sama dengan V0-nya 0 dikali T-nya 2, kemudian plus karena dia jatuh, setengah dikalikan 10 dikalikan T kuadrat. Berarti 2 kuadrat. Berarti ini 0, setengah dikali 10 itu adalah 5, 5 dikali 4 berarti 20 meter. Nah, ini adalah jarak yang ditempuh di sini 20 meter ini. Pertanyaannya bendanya itu berada pada ketinggian berapa? Kalau tinggi itu ngukurnya dari tanah dari sini. Berarti tingginya berapa di sini sekarang? Kalau dia menempuh jarak 20 berarti tingginya sama dengan 60 meter. Nah, maka jawabannya adalah yang E ini ya. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40, setelah 5 detik besar kelajuannya adalah titik-titik. Oke, jadi di sini
kasusnya terbalik ya. Kalau tadi itu bendanya dari atas ke bawah, sekarang bendanya dari bawah ke atas. Jadi dilempar vertikal ke atas. Nah, seperti ini. Dengan kecepatan awal V0. Di sini V0-nya ada kan. Kalau tidak diberi V0 nggak mungkin dia bisa naik. Jadi 40 meter per second. Lalu dia naik. Kemudian pertanyaannya setelah 5 detik besar kelajuannya berapa? Kelajuan itu kan juga V. Berarti kita akan mencari nilai VT. VT-nya berapa pada saat dia sudah naik selama 5 second. Jadi T-nya sama dengan 5 second. Geraknya vertikal, maka pasti G-nya sudah otomatis menggunakan 10 ya. Kalau tidak diberikan keterangan 9,8 ya kita pakai 10 saja. Maka kita tinggal menggunakan persamaan pertama kan. VT sama dengan V0 karena geraknya diperlambat ke atas min GT. V0-nya 40, G-nya 10, waktunya 5. Berarti sama dengan 40 dikurang 50 sama dengan berapa? Negatif 10 meter per second. Nah, ini VT-nya. Kenapa jawabannya negatif? Ada alasannya. Jadi seperti ini. Kalau benda itu naik, ya, benda itu naik kan tidak mungkin selamanya benda itu naik kan? Pasti suatu saat dia akan berhenti dulu terus baru turun kan? Jadi negatif 10 itu artinya dia sedang turun. Nanti kita akan buktikan apakah betul ini sedang turun. Jadi min 10 di sini itu artinya dia sedang dalam perjalanan turun. Berarti kita harus tahu dulu dia mentoknya sampai atas di titik tertingginya itu berapa detik. Kita cek di sini. Misalkan bendanya sama ya. Jadi kita beri kecepatan awal V0, kita beri kecepatan awal di sini V0 sama dengan 40. Kemudian dia sampai di titik tertingginya. Titik tertinggi itu VT-nya pasti 0. Kenapa VT-nya 0? Karena di titik tertinggi dia tidak mungkin naik lagi. Nah, sekarang kita hitung berapa waktunya nih yang dibutuhkan dari bawah sampai titik maksimum atau titik puncaknya. Berarti kita bisa pakai VT sama dengan V0 min GT. VT-nya itu 0 karena di titik maksimum, V0-nya 40 min 10 kali T. Berarti 10T sama dengan 40, maka kita dapat nilai T-nya sama dengan 4 second kan? Berarti sampai atas 4 second. Padahal pertanyaan di sini adalah setelah 5 detik. Berarti kan dia dalam posisi turun. Makanya di sini kita dapat jawabannya negatif 10. Jadi negatif itu artinya dia sudah dalam posisi sedang turun. Di sini setelah waktunya 5 detik. Kenapa? Karena 4 waktu yang dibutuhkan untuk sampai posisi maksimumnya adalah 4 detik. Maka jawabannya kalau kita pilih kelajuan itu skalar, tidak perlu memperhitungkan arahnya. Maka nilainya ya tetap kita pilih yang 10 seperti itu. Jadi untuk soal berikutnya ini berkaitan dengan grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, jadi kalau kita punya grafik VT nih ya, pertama grafiknya dulu kita pelajari. Jadi grafik V terhadap waktu. Maka kita punya beberapa bentuk ya. Yang pertama gambarnya kayak gini. Jadi grafik VT-nya itu bentuknya lurus. Kalau kayak gini jelas kecepatannya konstan tidak berubah. Berarti di sini adalah grafik GLB atau gerak lurus berubah. Gerak lurus beraturan ya, gerak lurus beraturan, kecepatannya konstan. Nah, yang kedua adalah grafik ini T, kemudian di sini V, grafiknya kayak gini naik. Nah, ini pasti jelas GL BB dan dia itu dipercepat. Yang berikutnya masih grafik ini tapi turun kayak gini. Berarti yang merah ini pasti GL BB dan dia diperlambat ya. Jadi untuk grafik VT sendiri kita punya beberapa bentuk. Kalau geraknya lurus ya, ini kita sedang belajar geraknya adalah gerak lurus. Kemudian dari sini saja kita bisa sudah tahu bagaimana arti dari grafik ini, ya kan? Jadi pertama apa ini? Dari 0 sampai 2 detik bendanya akan bergerak dipercepat. Dari 2 detik sampai ke 10 detik bendanya akan bergerak kecepatan konstan. Dari 10 sampai ke 12 bendanya akan geraknya adalah diperlambat pasti. Kemudian konsep berikutnya adalah yang diminta adalah jarak yang ditempuh selama 12 detik. Jadi sampai 12 detik ini dia menempuh jarak berapa? Maka kita bisa pakai konsep berikutnya adalah jika kita memiliki grafik VT yang namanya jarak itu adalah luas di bawah grafik. Jadi misalkan grafik VT-nya gini, kita buat beda, adalah grafik VT. Maka kalau kita hitung luasan yang di bawah grafik ini, ya luasnya nanti menyesuaikan bentuk grafiknya, apakah segitiga, apakah trapesium. Nah, itu menyesuaikan bentuk grafiknya. Nah, luas ini adalah jarak. Jadi jarak itu sama dengan luas di bawah grafik VT. Luas di bawah grafiknya harus VT. Kalau grafiknya bukan VT nggak boleh. Jadi grafiknya adalah grafik VT. Ya sudah, berarti kalau kita ingin menghitung jarak yang ditempuh selama 12 detik di sini,
kita tinggal menghitung luasan yang ada di bawah kurva ini. Kita bisa hitung langsung sebagai satu kesatuan yaitu luas trapesium, atau kita bisa pecah-pecah menjadi luas segitiga, luas persegi panjang, luas segitiga lagi juga boleh ya. Bebas saja untuk menyelesaikannya. Nah, kita akan langsung kerjakan dengan menggunakan luas trapesium ya. Jadi kita akan mencari nih luas trapesiumnya, luas trapesium. Nah, berapa luas trapesiumnya? Berarti kita tinggal menggunakan persamaan. Luas trapesium itu adalah setengah dikalikan jumlah sisi sejajar, berarti yang bawah adalah 12, ditambah dengan yang atas berarti 2 ke 10 adalah 8, dikalikan tinggi. Tingginya ini berarti 10. Berarti setengah dikalikan 20 dikalikan 10. 10 kali 10 berarti sama dengan 100 meter. Maka jarak yang ditempuh itu nilainya sama dengan 100 meter gitu. Kayak kita bahas soal berikutnya nih. Bola A terletak pada ketinggian 60 meter vertikal di atas bola B. Jadi kita buat sketsanya dulu, misalkan bola A-nya ada di sini, bola B-nya berarti di bawah kan, karena bola A berada pada di atas bola B gitu kan. Berapa ketinggiannya? Ketinggian bola A itu adalah 60 meter di atas bola B. Pada saat yang sama A dilepas. Oke, berarti kalau A dilepas, kita punya data VA-nya pasti sama dengan 0. Karena di V0A ya. Jadi V0-nya di sini kita tulis sebagai V0A itu sama dengan 0. Sedangkan B ditembakkan vertikal atau dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 20 meter per second atau 20 meter sekon min 1. Berarti di sini kita punya V0B. Berapa nilai V0B-nya? 20 meter per second ya, atau meter second min 1. Pertanyaannya, bola A dan B bertemu pada saat titik-titik. Ini sudah pasti A sama B bertemu ya, karena di sini dibilang dia bertemu. Berarti anggap saja karena kita belum tahu posisi pasti bertemunya di mana, misalkan kita anggap bertemunya di sini. Artinya apa? Kalau dia bertemu di situ, di garis ini misalkan, maka ini yang kita sebut sebagai HA, jaraknya A, dan ini yang kita sebut sebagai HB, itu jarak yang ditempuh oleh B. Ini adalah posisi bertemu. Nah, dari geometri gambar saja atau dari gambar ini kita sudah tahu kan bahwa kalau kita tambahkan HA ditambah dengan HB itu pasti nilainya 60 meter karena jaraknya A dan B mula-mula adalah 60 meter. Nah, kita masukkan persamaan-persamaan GLBB vertikal tadi. Nilai HA itu kan berarti V0-nya 0 ya. Berarti langsung HA itu adalah setengah GT kuadrat. Ini adalah nilai HA. V0T-nya nggak ditulis karena pasti 0. Ditambah dengan HB. HB itu kan pasti V0 kali T. V0-nya adalah V0B min setengah GT kuadrat sama dengan 60. Nah, setengah GT-nya kan sama-sama setengahnya sama, G-nya sama, T-nya juga sama karena mereka bertemu. Kalau bertemu itu artinya waktu tempuhnya sama, maka ini bisa hilang langsung karena ini negatif. Berarti tinggal V0-nya adalah V0B. 20T sama dengan 60. Berarti T-nya sama dengan 3 second atau 3 detik. Artinya waktu tempuhnya adalah 3 detik untuk mereka berdua bertemu. Maka yang sudah pasti salah nomor 3 ya. Nomor 3 pasti salah karena harusnya 3 second. Jadi A butuh waktu 3, B juga butuh waktu 3. Nah, sekarang kalau sudah tahu waktunya 3, kita bisa cari kecepatan masing-masingnya A sama B-nya. Kita lihat, berarti VA itu sama dengan V0A. Ini VA itu VT-nya berarti dia turun, berarti plus GT. V0A-nya adalah 0 ditambah G-nya 10, waktunya 3. Berarti VA-nya sama dengan 30 meter per second. Artinya saat A bertemu dengan B itu berarti dia punya kecepatan 30 meter per second. Kita cari yang VB sekarang. VB berarti sama dengan V0B min GT. V0B-nya adalah 20 min G-nya 10. T-nya sama dengan 3. Berarti sama dengan V0 min T-nya 3, betul ya. Berarti 20 dikurang 30 sama dengan negatif 10 ya. Tadi sama tadi. Berarti arti negatif di sini dia sedang dalam posisi turun. Maka kondisinya adalah pada saat mereka bertemu, A itu sedang ke bawah, B juga sedang ke bawah. Ini adalah A, ini adalah B. Dua-duanya sudah bergerak turun pada saat mereka berdua bertemu. Itu yang bisa kita ambil atau yang bisa kita hitung dari sisi kecepatannya. Berarti yang ini jelas salah nomor 1 kan. Nomor satunya pasti salah. Ya sudah, jawabannya pasti 2 dan 4 atau 4 saja kan. Nah, kita lihat untuk yang nomor 2. Nomor 2 adalah posisi bola B turun. Betul ya? Sudah kita buktikan bola B-nya turun karena di sini dia kecepatannya negatif 10. Berarti nomor 2 benar. Nomor 4 sekarang. Posisi bola B-nya itu 15 meter di atas mula-mula. Maka kita cari HB. Jadi kita butuh data HB. HB itu adalah V0T
min setengah GT kuadrat. T-nya adalah 3, fenolnya 60, fenolnya berapa tadi? Fenolnya 20. Berarti 20 kali 3, 60 dikurang setengah dikali 10 dikali 3 kuadrat. Berarti sama dengan 60 dikurangi 90, 45 sama dengan 15. Artinya pada saat ini posisi mula-mulanya, misalkan pada saat mereka bertemu, B-nya berada pada jarak 15 meter dari posisi awalnya, atau untuk B ini bisa kita katakan tingginya 15 meter. Berarti yang 4 jelas benar. Maka jawabannya 2 dan 4 ya. Kalau diminta dalam pilihan ganda 2 dan 4 itu adalah kalau A itu kan 1 2 3, B itu 1 3, A itu 1 2 3 ya, B 1 3, C 2 4, C itu 2 4 ya, betul ya. D itu 4 saja, E itu semua benar ya. Jadi ini kita pilihnya yang 2 dan 4 itu yang C berarti seperti itu. Kayak jadi berikutnya kita bahas tentang gerak parabola. Konsep dasarnya dulu ya. Jadi misalkan kita punya benda. Jadi gerak parabola itu sebenarnya kita mengkombinasikan atau kita memadukan dua gerak, yaitu gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, ke arah sumbu X itu geraknya GLB ya. GLB itu kecepatannya konstan. Ke arah sumbu Y geraknya GLBB. Pasti karena dia ke arahnya vertikal, pasti GLBB-nya vertikal kan. Kemudian kita punya bola di sini. Gerak parabola itu kita memiliki benda, misalkan bola di sini. Bola itu kita beri kecepatan awal yang membentuk sudut tertentu, misalkan di sini. Kita cari bentuk umumnya dulu. Nah, sudutnya ini disebut sebagai sudut elevasi, misalkan kita beri nama theta. Maka nanti geraknya akan seperti ini. Dia akan naik, kemudian dia akan turun. Nah, ini adalah lintasan parabolanya. Nah, kemudian kecepatan tadi kita sebut sebagai kecepatan awal atau V0. Nah, untuk menganalisis gerak parabola, itu kita tinggal melihat masing-masing sumbunya, yaitu sumbu Y yang geraknya GLBB dan sumbu X yang geraknya GLB. Kita mulai dari memecah atau mencari komponen dari V0 ini. V0 itu kita cari komponennya ke arah sumbu Y dan ke arah sumbu X. Supaya kita tahu kecepatan awal untuk masing-masing sumbunya ya. Tinggal menggunakan trigonometri sederhana. Berarti yang ke arah atas di sini kita beri nama sebagai V0Y. Yang ke arah kanan kita beri nama sebagai V0X. Dengan menggunakan trigonometri sin cos ya. V0 sisi miring, V0X sisi samping, V0Y sisi depan. Maka kita bisa hubungkan di mana V0X samping itu sama dengan V0 cos theta. Sedangkan V0Y depan itu berarti pakainya sin, maka di sini V0 sin theta ya, dengan menggunakan trigonometri biasa saja di sini. Nah, sudah, sekarang kita tinggal menuliskan persamaan-persamaan di sumbu Y dan sumbu X seperti persamaan yang sebelumnya tadi kita bahas ya. Jadi untuk sumbu Y-nya yang GLBB kan kita punya persamaan yang pertama adalah VY ya, VT tadi, sekarang kita pakainya VY itu sama dengan V0Y min GT. VT sama dengan V0 min GT. Kemudian H sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Jadi nggak ada yang berubah, persamaannya masih sama saja. Cuma nanti nilai V0Y-nya kita ubah menggunakan V0 sin theta tadi. Kemudian yang untuk sumbu X kita punya GLB. Persamaan GLB itu cuma satu, yaitu jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya pasti V0X karena dia GLB. Di setiap titik kecepatannya nggak berubah. Jadi V0X dikalikan T. Nanti V0X-nya kita ubah menjadi V0 cos theta, seperti itu aja ya. Jadi untuk sumbu X dimanapun posisi bendanya, misalkan bendanya ada di atas ini, di sini juga tetap V0X. Pada saat dia mencapai puncak, di sini juga V0X, di sini juga dia V0X, tapi tidak dengan VY. VY itu nilainya berubah-ubah. Kenapa? Karena geraknya GLBB. Misalkan di bawah itu dia masih V0Y nih. Sampai sini dia sudah berubah menjadi VY. Sampai di atas VY-nya 0. Kenapa? Karena di titik maksimum tadi ya. Pada saat benda bergerak vertikal mencapai titik tertingginya pasti nilai VY-nya 0. Nah, ini kita sebut sebagai posisi puncak atau posisi titik tertinggi gitu boleh. Kemudian dia turun, berarti V-nya balik arah ya, sama kayak soal-soal sebelumnya, jadi V-nya dia akan turun. Nah, sudah, sekarang kita diminta untuk mencari kecepatan vertikal bola pada detik pertama. Jadi kita mencari V pada saat T-nya sama dengan 1. Jadi V saat T sama dengan 1 detik. Ingat ya, di sini komponen dari gerak parabola, kecepatan pada gerak parabola itu ada dua, ada Y, ada yang X. Maka kita bisa mencari satu-satu. Jadi V pada saat T sama dengan 1 detik dulu ya. T sama dengan 1 second. Kita cari yang VY dulu. Berarti VY-nya sama dengan V0Y. Kita lihat V0-nya 50, V0Y itu V0 sin theta ya. Berarti V0-nya 50 dikalikan sin 53 min GT. G-nya 10, waktunya 1 detik. Kita hitung berarti 50
dikalikan sin 53 itu adalah sin 53 itu berarti 4/5 dikurang 10. Berarti ini 40 dikurang 10 ya. 40 min 10 berarti sama dengan 30, masih positif 30 meter per second. Artinya pada saat 1 detik V-nya ke atas karena masih positif, kita anggap arah positifnya ke arah atas ya, belum turun berarti dia. Nah, ini adalah VY-nya, arahnya ke atas. Lalu bagaimana dengan Vx? Pada saat 1 detik juga kita bisa mencari Vx. Vx itu geraknya GLB, maka Vx itu nilainya selalu sama dengan V0x. Kenapa? Karena dia GLB. Berarti V0x-nya adalah V0 50 dikalikan cos 53. 50 dikalikan Cosinus 53 itu adalah 3/5, berarti sama dengan 30. Ya, jadi V0x-nya juga bernilai sama dengan 30 meter per second, atau Vx-nya 30 meter per second. Positif berarti arahnya ke kanan. Kita di sini punya Vx, Vy-nya ke atas, kemudian Vx-nya ke arah kanan. Kita diminta untuk mencari kecepatan pada saat ini. Nah, kecepatan pada saat 1 detik ada 2 komponen, Vy ke atas, Vx ke kanan. Maka tinggal kita resultan saja ya. Resultan karena mereka pasti selalu tegak lurus, maka kita tinggal resultan menggunakan Pythagoras. Ini adalah V-nya. Berarti nilai V-nya saat 1 detik itu sama dengan akar dari Vy kuadrat ditambah dengan Vx kuadrat sama dengan akar dari 30 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Kebetulan saja angkanya sama ya, berarti sama dengan 30 akar 2 meter per second ya. Jadi jawabannya adalah 30 akar 2 atau akar 1800. Bola dilemparkan dengan sudut 37 dari tanah, kecepatan awalnya 50, bola akan mencapai ketinggian 40 meter. Nah, sudah ya, jadi ketinggiannya 40 meter, maka kita cukup pakai yang H tadi. Apa persamaannya? H itu sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. H sama dengan, kita buka dulu V0-nya, jadi V0 sin theta min setengah GT kuadrat. Nah, ini persamaan kuadrat ya. Jadi nilai H-nya adalah 40, kemudian V0-nya adalah 50, dikalikan sin 37 itu 3/5 min V0 masih ada T-nya di sini. Nah, jadi ini kurang T, 3/5 dikalikan T. V0 sin theta kali T min setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Berarti 40 sama dengan 30T min 5T kuadrat. Oke, kita pindah dulu ke kiri semua ya. 5T kuadrat min 30T plus 40 sama dengan 0, bagi 5 semua kita dapat T kuadrat min 6T plus 8 sama dengan 0. Kita faktorkan jadi ada T min 4, kemudian ada T min 2, kemudian ada T min 4, ada T min 2. Berarti T-nya sama dengan 4 atau T-nya sama dengan 2. Nah, 4 sama 2 ada semua ya. Jadi di sini waktunya kan ada 2 tuh. Ada 4 second dan ada 2 second. Dan dua-duanya betul ya. Kalau misalkan pertanyaannya hanya seperti ini, dua-duanya benar. Kenapa? Kan geraknya parabola dia kan. Di geraknya parabola gini. Nah, kalau parabola itu pasti dia ada satu posisi yang nilainya sama kan? Sejajar dia kan, misalkan dia ada di posisi sini sama di posisi ini, kan nilainya ketinggiannya sama. Nah, jadi misalkan yang dimaksud di situ ketinggian 40 meter tuh di sini, maka pada saat 2 detik dia sampai sini, ini 2 second, kemudian dia naik lagi 4 second dia sampai sini. Jadi dia memiliki ketinggian yang sama, yaitu sama-sama ketinggiannya 40 meter. Seandainya pertanyaannya cuma kayak gini, maka jawabannya tetap ada 2 dan 4. Kecuali pertanyaannya dirubah seperti ini. Bola akan mencapai ketinggian 40 meter pertama kali. Nah, ini baru ya. Jadi kalau misalkan ada tambahan pertama kali setelah bergerak selama berapa detik, maka jawabannya yang kita pilih 2. Kalau soalnya hanya kayak gini, maka jawabannya adalah 2 dan 4. Dua-duanya menu gitu. Jadi di sini ada bola yang ditembak dengan kecepatan awal 25, sudutnya 37. Kemudian pada saat posisi ini bola itu berada, kita garis dulu ya, bola itu berada pada jarak 40 meter. Artinya apa? Jarak 40 meter adalah S kan? Di bolanya berada pada jarak 40 meter dari dinding. Berarti ini adalah S. Oke, S-nya sama dengan 40 meter. S atau X itu boleh ya. Nah, kemudian pertanyaannya, bola akan menumbuk dinding pada ketinggian. Berarti kita akan mencari ini. Apa ini? H atau ketinggiannya. Kita mulai dari S-nya. S itu persamaannya apa? S itu sama dengan GLB kan dia, V0X dikalikan T. S-nya 40, V0X itu adalah V0 cos theta dikalikan dengan T. Berarti sama dengan 40, kemudian V0-nya itu 25 dikalikan cosinus 37. Cos 37 berarti 4/5 dikalikan T.
coret dapat 5 kan, 5 kali 4 20, jadi 40 sama dengan 20T atau T-nya sama dengan 2 second ya, T-nya sama dengan 2 detik. Yang diminta tinggi kan, waktunya sudah tahu tuh, berarti sama aja pertanyaannya adalah berapakah ketinggiannya saat waktunya 2 second. Tinggi itu mikirnya adalah ke arah vertikal, GLBB-nya berarti H sama dengan V0 Y kali T min setengah GT kuadrat. V0 Y-nya tinggal kita buka ya, V0 sin theta dikalikan T min setengah GT kuadrat. Berarti H sama dengan V0-nya 25, sin 37 itu 3/5, dikalikan waktunya sudah kita ketemukan 2 ya kan, min setengah dikali 10 dikali 2 kuadrat. Berarti nilai H-nya sama dengan, kita coret ini, dapat 5. 5 kali 3, 15 kali 2 berarti 30. Dikurang coret dapat 5. 5 kali 4, 20. Berarti nilai H-nya sama dengan 10 meter. Artinya pada saat dia menembus dinding, dia punya ketinggian 10 meter. Maka jawabannya yang A ya.